Halo, selamat datang kembali di One Stock Research. Di episode kali ini kita akan membahas saham yang akan keluar dari papan pemantauan ya, atau papan FCA ya. Jadi saham yang kita bahas ini adalah saham yang sebenarnya kalau kita lihat dari segi kriterianya dia itu udah berhak ya untuk keluar dari papan FCA mungkin dari 1 bulan yang lalu ya. Cuman karena di papan FCA itu ada yang rebalancing lah istilahnya, itu per 2 bulan, per 3 bulan seingat saya. Dan kebetulan di akhir Agustus ini ada 2 saham yang menurut saya cukup menarik ya, karena kedua saham ini memiliki aksi korporasi di dalamnya dan sahamnya mau keluar dari papan pemantauan gitu. Nah, sahamnya apa? Mungkin kita akan coba bahas. Saham yang pertama adalah saham Pipa ya. Jadi saham Pipa ini udah diakuisisi oleh PT Morris Capital, di mana Morris Capital ini adalah tujuan dari akuisisinya adalah untuk sinergi bisnis ya. Jadi nanti akan diinjek aset oleh investor pembelinya. Jadi si Morris nanti akan membantu investor untuk menginjek aset di saham Pipa ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya kalau kita lihat dari segi komponen pemegang saham ya, ini kan si Pipa ini dia yang pertama saham yang diakuisisikan pasti warkanya dikonversi 100% ya. Dan kalau kita lihat ini sudah belum berganti ke Morris Capital ya, jadi proses akuisisinya masih belum benar-benar selesai gitu. Apakah nanti akan diselesaikan, maksudnya akan digarap lagi setelah Pipa ini akan keluar dari papan pemantauan, kita nggak tahu ya. Nah, kalau kita lihat si Pipa ini dia kan masuk papan pemantauan karena kriteria nomor 1 ya. Dan dimana saya sendiri sempat merekomendasikan Pipa itu ketika harganya hampir menyentuh di bawah 60. Dan kenapa saya berani merekomendasikan di bawah 60? Karena kalau kita lihat kriteria yang pertama bahwa sahamnya ini nggak boleh kurang dari 51. Artinya apa? Artinya itu di harga 51 sampai harga ke 60 itu udah jadi titik supportnya dia ya, kalau misalkan si pengendali barunya ini emang berniat mengeluarkan Pipa ini dari papan pemantauan seperti itu. Makanya saya berani rekomendasi Pipa ketika dia udah di bawah harga 60, dan kemarin Pipanya kebetulan juga naik sih ya. Sekarang posisinya di harga 70 seperti itu. Jadi saham pertama yang menurut saya potensial ya ketika dia keluar dari papan pemantauan ya Pipa ya, nomor 1 ya. Terus selanjutnya saham kedua yang akan kita bahas ini adalah saham CBRE ya. Jadi si CBRE sendiri ini saham yang ada kaitannya dengan suaminya Bubuan ya, atau Bapak Hapsoro ya. Nah, kenapa ini berkaitan dengan Hapsoro ya? Karena kalau kita lihat dari sisi komisarisnya, ini ada Bapak Suwito ya. Jadi Bapak Suwito ini orang juga yang memegang di saham Bufa, Bufa atau PSKT ya. Makanya kalau kita lihat si CBRE ini kemarin ketika saham dari grupnya Hapsoro dia naik ya, dia juga ikutan naik ya, meskipun naiknya nggak segila Mina, nggak segila Bufa ya, karena memang seperti Mina pun dulu dia juga keluar dari papan pemantauan ya, baru berselang beberapa hari sahamnya baru bisa naik kembali ya. Dan juga kalau kita lihat si CBRE ini dia ini mau menggelar right issue ya. Jadi saham-sahamnya Hapsoro ya, kalau kita lihat ada Mina, Bufa, itu kan udah merencanakan untuk right issue ya. Jadi CBRE ini nggak mau ketinggalan ya istilahnya. Jadi dia ini mau right issue jumbo, sehingga saya itu mungkin di kisaran 1,2 triliunan ya yang digunakan untuk pembelian kapal ya, yang nantinya akan membantu si CBRE ini untuk melanjutkan operasionalnya. Dan kalau kita lihat ya dari segi pemegang sahamnya ya, si Omudas ya,
Jadi Omudas Investment Holdco ini dia ini termasuk subholding ya, atau holding dari perusahaan di mana dia ini portofolionya ini banyak sekali perusahaan ya. Jadi si Omudas ini saya yakin kedepannya akan menjadi holdingnya cukup besar ya, kalau memang dibalik orangnya ini benar-benar Bapak Hapsoro ya. Karena kalau kita lihat dari portofolionya, dia ada mining, ada properti, ada tekstil, F&B, industri 4.0 ya, terus ada space, terus ada logistik ya. Itu kedepannya kalau misalkan semuanya ini digarap ya, mungkin Omudas mungkin jadi salah satu investment company yang cukup besar ya. Jadi kalau misalkan nanti diintegrasikan ke masing-masing investment portofolionya, mungkin akan menjadi lebih besar kembali seperti itu. Dan saya juga lihat ya CBRE ini sama seperti PIPA ya, dimana dia ini masuk karena kriteria nomor 1 ya. Dan kemarin juga ya di hari yang sama juga rekomendasikan untuk saham CBRE ya, waktu harganya masih 60-an ya. Harga 60-an CBRE naik dan sekarang mungkin di harga 120 ya, udah hampir beggar untuk CBRE. Nah, karena apa? Karena kalau kita lihat ya, dia ini udah seharusnya udah memenuhi syarat ya untuk keluar dari papan pemantauan. Jadi untuk CBRE maupun PIPA itu berpotensi untuk keluar dari papan pemantauan itu di akhir bulan ini ya, di akhir Agustus. Jadi di awal bulan depan kemungkinan besar ya, udah hampir pasti juga sih ya, PIPA sama CBRE ini bakal keluar dari papan pemantauan ya. Seperti itu. Dan ini juga ya salah satu tesis singkat, ini saya cuplikan aja terkait dengan saham yang saya rekomendasikan kemarin di tanggal 25 Juli. Jadi saham PIPA maupun CBRE ini dia mau ada aksi korporasi jumbo ya. Jadi ini sangat menarik karena pasti akan dijaga sama pengendalinya seperti itu. Oke ya, buat teman-teman yang tertarik ya menjadi nasabah One Stop Research, bisa hubungi aja ya di 0811-888-4657. Jadi nanti bisa teman-teman hubungi kalau misalkan tertarik, nanti bisa langsung join aja ya sesuai dengan syarat-syarat dan juga kriteria yang ada di deskripsi pada video kali ini. Oke, mungkin itu saja dari saya. Sampai jumpa di next video.